Oke, saya- oke, baik. Apakah sudah terlihat di sini share screen-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi untuk mata kuliah pemodelan matematika ini nanti rencananya project based ya. Nanti model pembelajaran project based. Tentu di sini kita sudah pernah ya di sistem dinamik maupun di kuliah yang lain gitu ya. Nanti eh, akan ada project gitu ya. Nah, proyeknya itu untuk yang pemodelan matematika nanti setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kita ada project. Tapi sebelum UTS tetap nanti ada materi gitu ya. Tetap ada UTS tertulis gitu. Nah, nanti karena ini project tentunya untuk porsi penilaian nanti berarti lebih dari 50% itu adalah hasil project. Seperti halnya di sistem dinamik kemarin tentunya gitu ya. Nah, kemudian untuk materi-materi ya, materi sebelum UTS, nanti saya kira itu materinya sangat bervariasi gitu ya. Eh, di sini yang tertulis di dalam SPRPS itu nanti kemungkinan juga akan extend kemana-mana karena memang pemodelan matematika ini sebetulnya adalah aplikasi dari semua teori-teori yang pernah kita pelajari di matematika, gitu ya. Jadi ada di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang biologi, di bidang fisik dan lain sebagainya itu yang akan kita pelajari. Kalau kita kemarin sempat mempelajari tentang pemodelan matematika di sistem dinamik ya, pemodelan matematika dengan sistem persamaan diferensial, model infeksi penyakit seperti yang di kuliah sebelumnya ya. Tapi di pemodelan matematika yang ini nanti cakupannya lebih luas, teman-teman ya. Jadi bukan hanya dengan menggunakan persamaan diferensial, enggak. Dengan persamaan aljabar, nanti dengan program linier, dengan persamaan regresi, ada statistik juga akan kita gunakan di sini. Jadi lebih luas ya, gitu. Ada matematika finance juga nanti akan eh, kita contohkan di sini gitu ya. Jadi memang pemodelan matematika itu nanti merupakan aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari di matematika. Nanti untuk teman-teman juga proyeknya bebas gitu ya. Silakan nanti proyeknya nanti kira-kira teman-teman itu minatnya di bidang apa gitu ya. Dan tapi kalau misalnya minatnya di bidang biologi gitu ya sudah nanti bisa pemodelan-pemodelan matematika misalkan interaksi spesies gitu ya. Pertumbuhan populasi dan lain sebagainya. Itu aplikasi di bidang biologi. Kalau nanti peminatannya misalnya di bidang ekonomi, nah coba kemarin mungkin teman-teman sudah mempelajari ya matematika ekonomi, sudah mempelajari TRO, sudah mempelajari program linier. Nah dari tool itu semua kita bisa memodelkan matematika di bidang ekonomi, gitu ya. Yang bagi yang mahasiswa yang lebih cenderung menyukai materi-materi statistika, gitu ya. Nah, itu juga kita belajar model linier, generalized linear model, kita belajar itu. Mungkin kita belajar tentunya kalau statistik dasar kita belajar. Nah, itu semua nanti juga bisa digunakan sebagai tools mathematical modeling, gitu ya. Nanti silakan. Kalau ada yang suka tentang kalkulus, nah suka kalkulus, kalkulus itu juga banyak terapannya nanti untuk pemodelan matematika ya, gitu. Nanti bisa, gitu ya. Bagi yang tidak suka persamaan-persamaan, tidak suka persamaan diferensial, tidak suka integral misalnya, saya mau persamaan aljabar biasa, ya boleh, nggak masalah. Kita bisa menggunakan eh, apa struktur aljabar atau mungkin aljabar linier itu kita gunakan. Kita pernah belajar matrik, kita pernah belajar nilai Eigen. Nah, kita belajar tentang persamaan karakteristik dan semua itu merupakan alat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata dengan pemodelan matematika, gitu ya. Jadi luas sekali, gitu. Apakah nanti kita akan belajar teori-teori untuk menyelesaikan pemodelan matematika? Tidak, karena itu semua sudah dipelajari. Jadi kita langsung aplikasi seperti itu ya. Nah,
Di sini untuk materi-materi sebetulnya sebelum UTS ya. Nah, materi-materi masih fleksibel ya, nanti masih bisa berubah tentunya ya, pengertian pemodelan, kemudian contoh-contoh pemodelan, kemudian metodologi bagaimana sih membuat grafik dan lain sebagainya. Silakan di sini nanti teman-teman juga menunjukkan kreativitasnya ya dengan menggunakan software-software yang sudah dikuasai. Misalnya MATLAB, Maple, kemudian bisa menggunakan mungkin ada yang suka bahasa R gitu ya. Nanti bisa digunakan di sini. Paling tidak kita harus menguasai salah satu software gitu ya. Karena untuk analisis data kalau datanya itu data besar, kita tidak mungkin kalau kita eh, menghitung secara manual, gitu ya. Kita tetap harus menguasai salah satu software, itu intinya ya. Nah, kemudian di sini juga untuk pemodelan sendiri terbagi menjadi dua subbab besar gitu sebenarnya ya. Ada pemodelan matematika dengan persamaan diferensial, tentu itu untuk fenomena-fenomena yang berubah ya. Fenomena yang berubah cocoknya memang dimodelkan oleh persamaan diferensial. Tetapi untuk fenomena tetap gitu ya, yang tidak berubah, nanti persamaan aljabar biasa ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian model di sini ada model deterministik, ada model stokastik. Kalau deterministik ini adalah model yang sebetulnya hanya bisa digunakan untuk menganalisa permasalahan di satu daerah yang luas. Daerah yang luas populasinya besar gitu ya. Itu populasinya besar dan di sini kita seluruh populasi yang dikaji. Nah, tetapi kalau di area yang sempit, lebih kecil gitu ya, area yang lebih kecil, nah kita itu juga ada teknik samplingnya seperti itu, gitu ya. Area yang kecil nanti jelas di sini instrumen-instrumennya. Nah, itu nanti kita menggunakan model statistik atau model stokastik. Nah, itu perbedaannya. Kalau model deterministik untuk area yang luas, tetapi model statistik itu areanya terbatas gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau itu tentang statistik berarti di situ ada bilangan acak. Nah, kemudian eh, model regresi dan lain sebagainya itu tentu sudah pernah dipelajari. Nah, itu juga termasuk pemodelan matematika gitu ya. Persamaan regresi dan lain sebagainya itu gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau di bidang-bidang eh, nah, kalau persamaan diferensial, integral, dan lain sebagainya, itu nanti lebih ke aplikasinya di bidang biologi dan ekonomi biasanya, ya gitu. Tetapi di dunia sosial juga seperti itu, karena sebetulnya di sini dinamika dari kehidupan sosial itu juga bisa dikonversikan ke masalah biologi, gitu ya. Seperti halnya penyakit-penyakit biologis itu sebetulnya juga bisa dikonversikan dengan penyakit-penyakit sosial, sama penyebarannya. Itu nanti bisa kita gunakan persamaan diferensial. Kita bisa menggunakan integral dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk daftar pustaka ya nanti silakan di sini daftar pustakanya bisa bervariasi ya di sini ya, bisa menggunakan ini lecture note ini ya, in biomathematics, kemudian bisa introduction to mathematical modeling, silahkan. Nanti silakan teman-teman bisa mencari e-booknya gitu ya. Nah ini juga Haberman itu mathematical models, kemudian Get to Mathematical Modeling. Nah ini Palgrave ini biasanya juga bagus ya untuk jadi referensi pemodelan matematika. Nanti teman-teman untuk project silakan dan bisa mereferensi dari beberapa referensi yang ada di sini ya gitu. Kalau jurnal ya silakan nanti bisa mencari jurnal yang baik gitu ya sebagai referensi untuk pemodelan gitu. Oke. Nah, ini jadi gitu ya nanti sebelum UTS nanti tetap ada teori-teori gitu, ada diskusi, juga memungkinkan nanti ada tugas juga ya, ada tugas individu biasanya kalau sebelum UTS. Tetapi nanti setelah UTS nanti cukup mengerjakan project gitu saja ya. Oke, saya kira itu saja ya untuk penjelasan singkat mengenai materi pemodelan matematika yang akan kita bahas selama satu semester ini. Eh, Mengenai RPS ini kira-kira ada yang ditanyakan dari teman-teman?
Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Andika. Tadi setelah UTS ada project ya, Bu? Iya, ada project. Iya, Projectnya itu untuk UAS atau beda lagi ya, Bu? projectnya untuk UAS. Jadi kita nggak akan ada UAS. UASnya itu nanti adalah presentasi akhir project itu, gitu. Nanti usahakan nanti kalau misalkan itu nanti kita tuliskan dalam bentuk paper, papernya itu bisa dipublish gitu. Paling tidak di jurnal kita gitu. Kemarin itu kan sebetulnya banyak tulisan teman-teman yang ketika kuliah sistem dinamik gitu ya. Itu kan hasil proyeknya itu artikel ya. Tetapi sayang itu sepertinya tidak sampai dipublish gitu ya. Nanti usahakan untuk yang pemodelan matematika nanti hasilnya nanti kan berupa artikel. Nah, artikel itu bisa dipublikasikan gitu ya. Paling tidak di jurnal kita ya, jurnal matematika gitu. Oke, Bu. Oke. Untuk projectnya individu atau kelompok ya, Bu? Kelompok, kelompok saja. Mungkin bisa dua, tiga mahasiswa dalam satu kelompok nanti gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih infonya. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Ini kelas A atau kelas B? Kelas B, Bu. Ini kelas B ya. Kita itu kan ada kelas A dan ada kelas B ya. Berarti ini yang kelas B. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Mohon maaf sekali ya, karena sekarang saya itu sedang ada kegiatan jadi nyambi gitu. Dari mulai jam 8 ini pun belum selesai, makanya tadi belum bisa ngisi full untuk kuliah hari ini. Mungkin fokusnya hanya menjelaskan RPS saja ya untuk apa untuk hari ini gitu. Karena ini juga sepertinya harus masuk ruangan lagi. Saya hanya punya waktu sebentar gitu untuk menjelaskan RPS kita gitu. Tadi saya menugaskan ke teman-teman untuk membuat model matematika gitu ya. Itu berdasarkan pengetahuan teman-teman sendiri gitu ya. Pengetahuan yang sudah diketahui tentang model matematika. Nanti silahkan di sini dibentuk model gitu ya. Berdasarkan pengetahuan teman-teman saja gitu. Model itu seperti apa? Mungkin, oh saya tahu model itu seperti ini penjelasannya. Misalkan nanti berikan deskripsi di situ dimodelkan misalkan model apa gitu. Oke, model trigonometri tentang bagaimana menghitung volume. Nah, itu juga model sebenarnya. Tetapi bagaimana di sini arahnya itu lebih ke membangun model. Artinya bukan menggunakan rumus, tetapi bagaimana membangun satu rumus. Gitu ya. Nanti silakan di sini dicoba untuk memodelkan dulu seperti pengetahuan dasar teman-teman, ngikutin pengetahuan dasar teman-teman saja dulu. Gitu. Saya ingin tahu sejauh mana sih sebetulnya teman-teman sudah tahu apa itu tentang model. Padahal sebetulnya yang namanya model itu pasti kita sudah tahu secara dasar ya. Kita mempelajari itu di SMA pun kita juga mempelajari model gitu ya. Nah, kalau misalkan di trigonometri misalnya kita ada bangun ruang, bangun datar, itu kan kita ada ada rumus ya, ada rumus keliling, ada rumus luas permukaan. Nah, itu tuh juga model sebenarnya, gitu ya. Tetapi model itu sudah ada rumusnya, sudah ditemukan oleh orang lain. Dulu, kenapa rumus itu bisa muncul? Itu karena penelitian. Oh iya, penelitian. Kenapa orang itu sampai merumuskan itu? Nah, itu juga pemodel matematika itu, gitu, yang bisa merumuskan itu, gitu ya. Nanti di teman-teman di sini fokusnya di kuliah pemodelan matematika, kita juga akan seperti itu. Kita mencoba merumuskan sesuatu. Apa yang kita rumuskan? Yang kita rumuskan itu adalah permasalahan di dunia nyata. Coba kita jadikan satu rumus matematika. Intinya seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian misalnya geometri ya, geometri itu kan sudah ada. Kalau misalkan di situ balok, upus, misalnya ini geometri ruang ya, gitu ya. Itu kan sudah ada rumusnya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya lain, gitu. Nah, itu kan juga bisa dikreasikan, gitu. Bagaimana kalau ini bentuknya adalah dua bangun yang saling beririsan gitu ya, saling menempel tetapi beririsan gitu ya. Menempel tapi beririsan. Nah, ini bagaimana kelilingnya? Bagaimana ini luas permukaannya, misalkan begitu. Nah, itu akan menjadi rumus yang baru. Nah, itu yang dimaksud dengan memodelkan matematika itu seperti itu. Bukan hanya
tentunya dasarnya adalah rumus matematika yang sebelum-sebelumnya, tetapi di sini kita membangun rumus yang lain, rumus yang baru. Sehingga di sini kita ada satu karya gitu. Ini hasilnya ya. Oh, ternyata dari beberapa rumus yang sudah diketahui sebelumnya, ternyata bisa loh digeneralisasikan jika bangun-bangun itu nanti dijadikan satu bangun yang beririsan. Misalkan seperti itu. Nah, itu juga model matematika. Jadi kita tidak usah berpikir terlalu jauh kemana-mana, itu tidak usah gitu lah. Jadi misalkan kita mengadapsi apa? Kita memasak aja ya. Kita memasak, kita misalkan mengadaptasi satu resep gitu ya. Resep untuk 5 orang diadaptasi sekarang untuk 7 orang. Nah, sudah ada ini resepnya yang untuk 5 orang ini, yang diperlukan ini, yang diperlukan eh, seberapa ini ya, apa ingredientsnya itu ya. Oh ini misalkan tepung berapa gram gitu ya, gula berapa gram, misalkan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau itu dikonversikan untuk kebutuhan eh, untuk menjadi porsi makan 7 orang, yang semula 5 orang jadi 7 orang. Nah, ini dikonversikan dari rumus yang sebetulnya sudah ada, barangkali yang 5 orang ini sudah ada nih resepnya. Untuk yang 7 orang belum ada. Anda mengkonversikan itu juga pemodelan matematika, gitu ya. Nah, bagaimana jika itu bukan hanya untuk 7 orang, sekarang misalkan untuk 1.000 orang. Nah, itu bagaimana? Sehingga tetap terjamin kualitasnya, rasanya juga tidak berubah. Itu bagaimana? Nah, itu juga menggunakan matematika gitu ya. Jadi luas sekali gitu. Anda bisa mulai dari hal-hal yang sederhana di lingkungan kita gitu ya. Di lingkungan kita tuh kira-kira permasalahannya apa sih? Oh, permasalahan kemacetan lalu lintas. Nah, agar lalu lintas itu tidak macet, ini bagaimana? Ada nggak pemikiran dari teman-teman misalnya agar tidak macet, mungkin apa sih kontribusi dari matematika yang bisa kita gunakan gitu? Mungkin di sini ada kita bisa menggunakan teori graf. Teori graf itu sering digunakan ya. Teori graf untuk eh, aplikasinya nanti untuk menangani permasalahan-permasalahan lalu lintas. Nah, itu kita bisa menggunakan teori graf, kita bisa menggunakan aljabar gitu ya. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik. Kita menggunakan matematika diskrit. Kita bisa menggunakan di situ coloring coloring graph. Nah, itu ya, kita bisa menggunakan itu juga. Kromatik, akromatik. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, sangat banyak aplikasinya. Dan kemudian misalnya masalah-masalah lahan parkir itu kan masih menjadi masalah ya gitu. Nah, di UNJ sendiri misalnya, nah di UNJ itu sudah maksimal belum sih gitu ya penanganan masalah parkirnya gitu. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan dengan lahan yang memang terbatas agar itu bisa termuat kendaraan-kendaraan ya dari seluruh sivitas akademika gitu ya, sehingga di situ nanti eh, tidak sampai ada kendaraan yang sampai terlantar gitu, tidak cukup misalkan tempat parkirnya. Nah, itu juga bisa dianalisa dengan matematika gitu ya. Jadi sangat banyak ya aplikasi dari matematika. Oleh karena itu referensinya itu bisa sangat bervariasi teman-teman gitu ya. Bukan hanya referensi yang tadi misalkan ditulis gitu, enggak. Silakan referensi dari manapun. Seperti karena itu ketika nanti kita mengerjakan satu proyek, ya kita memilih dulu topik dari proyek kita, baru kita mengumpulkan referensi-referensi terkait dengan apa yang mau kita bahas itu, gitu ya. Nanti seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti juga akan combine juga gitu ya. Referensi matematika, juga ada referensi misalkan biologis, ada referensi fisik, kemudian referensi dari misalkan jurnal-jurnal ekonomi itu juga sangat memungkinkan. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tugas yang tadi gitu silahkan dimodelkan dulu permasalahan dunia nyata di sekitar kita ya, yang sederhana saja dulu. Dibangun rumusnya, mencoba membangun rumus. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan dasar teman-teman, berdasarkan apa yang sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya. Itu ya, coba itu nanti dikerjakan untuk minggu depan. Saya coba nanti untuk setiap mahasiswa ya bisa memaparkan satu persatu apa yang sudah dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
mengenai tugasnya? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Untuk tugasnya ditulis di kertas saja atau bagaimana, Bu? Ini aja ditulis misalkan di PPT aja, di PPT aja ya. Nanti biar bisa di-share juga. Gitu ya. Untuk tugas minggu depan ya. Dikerjakan hari ini kan Mas sudah kalau misalkan ini masih ada waktu bisa langsung lanjut mengerjakan itu gitu ya. Nah, untuk pemaparannya nanti minggu depan untuk tugas itu ya, untuk tugas awal pertemuan mata kuliah pemodelan matematika. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Cukup, Ibu. Oke, jika cukup mungkin untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Nah, kita nanti ketemu lagi tetap di hari yang sama ya berarti ya. Ini memang jadwal fix atau ini Mas? Iya, Ibu, ini jadwal aslinya. Oke, oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian, atas partisipasinya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.